Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Cahaya Iman, Dakwah Islam dan Inspirasi. Bagaimana kabarnya sahabat? Semoga Allah beri limpah kesehatan serta kelancaran aktivitas untuk kita semua. Di video kali ini kita akan membahas tentang 10 negara termiskin di dunia. Negara manakah saja itu? Tapi sebelumnya, silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan, aktifkan lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video lainnya. Silahkan klik tombol like dan share ke sosial media yang Anda punya agar lebih bermanfaat untuk orang lain. Ratusan negara dari berbagai penjuru dunia kini telah berdiri dengan kondisi geografis dan demografis yang beragam. Banyak di antaranya yang mampu memanfaatkan kondisi tersebut dengan baik. Sebaliknya, banyak pula yang justru dirugikan karena kondisi tersebut. Amerika Serikat, China, Jepang, dan Inggris sering menjadi sorotan karena unggul dalam berbagai hal termasuk perekonomian di negara-negara lain. Di satu sisi, ada banyak negara kecil di dunia yang mengalami nasib yang sebaliknya. Dalam menilai kemampuan serta kekayaan sebuah negara, angka produk domestik bruto atau PDB per kapita masyarakatnya sering dijadikan sebagai patokan utama. Data dari International Monetary Fund World Economy Outlook menunjukkan bahwa saat ini sebagian besar negara dengan PDB per kapita terendah datang dari benua Afrika yang sebenarnya kaya akan mineral alam. Berikut 10 negara termiskin di dunia dilansir dari Global Finance. Yang pertama, negara Burundi. Negara kecil yang satu ini masih harus berjuang menghadapi konflik etnis Hutu dan Tutsi. Sekitar 90% dari hampir 12 juta warganya bergantung pada pertanian subsisten. Sayangnya, kelangkaan pangan masih menjadi masalah utama. Tingkat kerawanan pangan di Burundi hampir 2 kali lebih tinggi dari rata-rata negara di wilayah Sub-Sahara Afrika. Bank Dunia mencatat akses ke air dan sanitasi masih sangat rendah dan jumlah penduduk yang memiliki akses listrik kurang dari 5%. Kurangnya infrastruktur, korupsi yang merajalela, masalah keamanan merupakan faktor utama penyebab munculnya konflik kemiskinan ekstrim di negara ini. Yang kedua, Republik Afrika Tengah. Kaya akan emas, minyak, uranium, dan berlian, Republik Afrika Tengah adalah negara yang sangat kaya yang dihuni oleh orang-orang yang sangat miskin. Namun, setelah mengklaim gelar termiskin di dunia, negara berpenduduk hanya 4,9 juta ini menunjukkan beberapa tanda kemajuan. Untuk pertama kalinya sejak kemerdekaannya dari Prancis pada tahun 1960, Republik Afrika Tengah telah secara demokratis memilih seorang presiden pada 2016. Mantan Profesor Matematika dan Perdana Menteri Faustin Archange Touadera dengan berkampanye sebagai pembawa damai yang dapat menjembatani kesenjangan. Meski pemilihannya yang sukses dipandang sebagai langkah penting menuju rekonstruksi nasional dengan sekitar 75% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan dan sebagian besar negara masih dikendalikan oleh pemberontak anti pemerintah dan kelompok milisi, jalan menuju pemulihan masih sangat banyak. Yang ketiga, Republik Demokratik Kongo. Sejak memperoleh kemerdekaan dari Belgia pada tahun 1960, Kongo telah menderita beberapa dekade akibat kediktatoran yang rakus, ketidakstabilan politik, dan kekerasan yang terus-menerus. Namun, Kongo seperti melihat harapan baru setelah 4 Januari 2019, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, putra pemimpin oposisi legendaris Etienne Tshisekedi, terpilih sebagai presiden baru. Sementara itu, dengan 80 juta hektar lahan subur, lebih dari 1.000 mineral dan logam berharga di bawah permukaannya, dan usia rata-rata warga negara hanya 17 tahun. Republik Demokratik Kongo, menurut Bank Dunia, memiliki potensi untuk menjadi salah satu negara Afrika terkaya dan pendorong pertumbuhan untuk seluruh benua. Yang keempat, negara Eritrea. Negara kecil di kawasan Afrika Timur dengan hanya 3,5 juta penduduk ini adalah salah satu negara yang paling tidak berkembang di dunia. Sebanyak 65% penduduknya tinggal di daerah pedesaan dan 80% dari mereka mengandalkan pertanian subsisten sebagai mata pencaharian utama. Dalam 2020 Index of Economic Freedom of the Heritage Foundation, Eritrea menduduki peringkat ke-47 dari 47 negara yang ada di kawasan Sub-Sahara Afrika.
Rezim yang telah bertahan sejak 1993 telah membentuk masyarakat yang sangat termiliterisasi, di mana pengeluaran pertahanan menguras sumber daya untuk infrastruktur publik yang sangat dibutuhkan. Penggerak utama perekonomian negara seperti pertambangan dan pertanian sangat rentan terhadap fluktuasi harga dan bahaya iklim. Kondisi kemakmuran ekonomi sangat sulit terlihat di negara ini. Yang keenam, negara Malawi. Malawi saat ini berstatus sebagai salah satu negara terkecil di benua Afrika. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Malawi telah membuat kemajuan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan melaksanakan reformasi struktural yang cukup penting. PDB terus bertumbuh secara perlahan, didukung oleh pemerintah yang stabil dan demokratis serta dukungan keuangan yang cukup besar dari IMF dan Bank Dunia. Namun demikian, kemiskinan masih meluas. Ekonomi negara yang bergantung pada pertanian sering terganggu karena masalah cuaca. Yang ketujuh, negara Mozambik. Bekas koloni Portugis ini sejatinya memiliki banyak tanah dan air yang subur, serta banyak energi dan sumber daya mineral. Mozambik juga berlokasi strategis karena 4 dari 6 negara yang berbatasan dengannya dan bergantung pada sebuah saluran perdagangan global. Dan selama 10 tahun terakhir, seringkali mencatat tingkat pertumbuhan PDB rata-rata lebih dari 5%. Namun, Mozambik tetap berada di antara 10 besar negara termiskin di dunia, dengan sebagian besar populasi yang terus hidup jauh di bawah garis kemiskinan. Sementara, perang saudara selama 15 tahun berakhir pada 1992, membuat kondisi iklim yang parah, korupsi, dan ketidakstabilan politik tidak pernah hilang. Yang kedelapan, negara Liberia. Republik tertua Afrika juga menduduki peringkat di antara negara-negara termiskin untuk waktu yang lama. Meskipun negara ini telah menikmati perdamaian dan kestabilan sejak berakhirnya Perang Saudara pada 2003, pemerintahnya gagal menangani masalah sistemik dan tantangan struktural yang serius. Ditambah lagi, negara yang berpendudukan hanya 4,9 juta ini tengah berjuang untuk pulih dari penurunan harga komoditas dan epidemi utama Ebola yang melanda Afrika Barat pada 2014. Namun, warga Liberia masih memiliki harapan bahwa presidennya, George Weah, yang pernah dinobatkan sebagai pesepak bola terbaik dunia, dapat mengubah keadaan. Terpilih sebagai presiden pada 2017 dengan program yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja, diversifikasi ekonomi, dan investasi dalam proyek infrastruktur penting, janji elektoralnya dirongrong oleh penurunan ekspor pertambangan dan kenaikan inflasi disertai dengan depresiasi dolar Liberia. Yang kesembilan, Sudan Selatan. Resmi berdiri sebagai sebuah negara pada 9 Juli 2011, Sudan Selatan kini merupakan negara termuda di dunia. Negara ini memutuskan untuk berdiri sendiri setelah kesepakatan yang mengakhiri konflik 6 tahun dengan Sudan ditandatangani. Sayangnya, konflik baru meletus pada 2013 ketika Presiden Salva Kiir menuduh mantan wakilnya, Riek Machar, melakukan kudeta. Tuduhan serius ini mendorong terjadinya serangkaian konflik di negara dengan 11,2 juta penduduk yang berasal dari sekitar 60 etnis berbeda. Akibatnya, diperkirakan sebanyak 400.000 orang tewas dan hampir 4 juta orang kehilangan tempat tinggalnya, bahkan sampai harus mengungsi ke negara tetangga. Sudan Selatan bisa saja menjadi negara yang terkaya berkat ekspor minyak yang menjadi tulang punggung ekonominya. Sayang, jatuhnya harga komoditas dan kenaikan anggaran pertahanan negara membuat Sudan Selatan jatuh ke dalam kemiskinan. Di luar sektor minyak, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani tradisional yang seringkali mengalami kekerasan sehingga menghalangi mereka dalam menanam dan memanen hasil pertanian. Yang ke-10, negara Sierra Leone. Negara ini sangat kaya akan berlian, namun sangat miskin. Penyebab utamanya adalah perang saudara yang brutal, yang berakar dari kondisi sosial dan ekonomi penduduk yang putus asa. Perang sempat meletus pada tahun 1991 dan berlangsung hingga 2002. Hampir 2 dekade setelah peperangan berakhir, negara berpenduduk kurang dari 8 juta ini masih berjuang. Pemerintahnya yang terpilih secara demokratis meskipun sangat diperebutkan. Pemerintah telah gagal memodernisasi ekonomi secara berarti, yang telah bergantung pada pertanian subsisten dan skala kecil dan menyediakan dukungan atau lapangan kerja bagi sekitar 75% populasi yang berkembang pesat. Infrastruktur yang buruk, kurangnya pendidikan, dan ketidaksetaraan gender berkontribusi pada situasi yang mengerikan. Itulah tadi 10 negara termiskin di dunia, dan semua terdapat di benua Afrika. Semoga informasi ini menambah wawasan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.